Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah menyimpan hikmah. Setiap peristiwa membawa pelajaran. Dan setiap zaman meninggalkan pesan bagi kita hari ini. Selamat datang di Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Tempat kita belajar dari sejarah, mengambil ibrah dari para nabi dan umat terdahulu, serta menguatkan iman melalui cerita yang penuh makna. Semoga setiap tayangan di channel ini menjadi pengingat kebaikan untuk kita semua. Mari kita mulai kisahnya. Bagaimana jika satu percakapan sederhana antara ayah dan anak ternyata menyimpan rahasia kehidupan yang bisa menentukan nasib seseorang di dunia dan akhirat? Bukan kisah tentang kerajaan besar, bukan pula tentang peperangan dahsyat, tetapi tentang seorang ayah bijak bernama Luqman yang memilih momen yang tepat untuk menanamkan kebenaran paling penting dalam hidup anaknya. Bayangkan, di tengah dunia yang penuh godaan, kesombongan, dan kesibukan manusia mengejar hal yang fana, ada suara lembut yang berkata, "Wahai anakku," sebuah panggilan penuh cinta yang ternyata mengandung pesan yang mampu menyelamatkan jiwa dari kehancuran. Namun pertanyaannya, apakah nasihat itu akan didengar? Apakah sang anak akan memahami maknanya sebelum semuanya terlambat? Karena terkadang, satu nasihat yang diabaikan bisa membawa penyesalan seumur hidup. Tapi satu nasihat yang dipegang teguh bisa menjadi cahaya yang menuntun langkah, bahkan saat dunia terasa gelap. Inilah kisah yang bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Kisah tentang hikmah, tentang cinta seorang ayah, dan tentang kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Di suatu masa yang tidak tercatat dengan pasti dalam lembaran sejarah manusia, jauh sebelum hiruk-pikuk dunia modern dengan segala kecanggihannya, hiduplah seorang pria yang namanya mungkin tidak sepopuler raja-raja besar atau nabi-nabi yang diutus secara langsung. Namun namanya diabadikan dalam kitab suci yang mulia, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Ia adalah Luqman, seorang hamba pilihan yang dianugerahi sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan dan kekuasaan, hikmah. Hikmah bukan sekedar kecerdasan. Ia bukan hanya kemampuan berpikir tajam atau berbicara indah. Hikmah adalah kemampuan melihat kebenaran di tengah kebingungan, memilih jalan yang benar di antara banyak pilihan yang menggoda, dan menyampaikan kebaikan dengan cara yang mampu menyentuh hati. Dan itulah yang dimiliki oleh Luqman. Konon Luqman adalah seorang yang hidup sederhana. Ia tidak tinggal di istana megah, tidak dikelilingi oleh pelayan, dan tidak dikenal karena harta yang melimpah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia hanyalah seorang hamba biasa, seorang pekerja yang menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah hatinya menjadi lapang, pikirannya menjadi jernih, dan jiwanya menjadi dekat dengan Sang Pencipta. Setiap harinya, Luqman menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Ia bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Ia melihat bagaimana manusia seringkali terjebak dalam kesombongan ketika memiliki kelebihan dan terpuruk dalam keputusasaan ketika kehilangan sesuatu. Ia menyaksikan bagaimana banyak orang lupa bersyukur saat diberi nikmat, namun mudah mengeluh saat diuji. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk kebijaksanaannya. Ia tidak belajar dari buku-buku tebal atau pendidikan formal seperti yang kita kenal sekarang. Ia belajar dari kehidupan itu sendiri, dari setiap kejadian, dari setiap kesalahan, dan dari setiap tanda yang Allah tunjukkan di alam semesta. Namun di balik semua itu, ada satu peran yang sangat penting dalam hidup Luqman, peran yang mungkin lebih berat daripada apapun yang pernah ia jalani. Ia adalah seorang ayah. Ia memiliki seorang anak yang sangat ia cintai.
Bagi Luqman, anaknya bukan sekedar penerus keturunan, tetapi amanah dari Allah yang harus dijaga, dibimbing, dan diarahkan. Ia menyadari bahwa dunia yang akan dihadapi anaknya tidaklah mudah. Dunia penuh dengan ujian, godaan, dan pilihan-pilihan yang bisa menyesatkan jika tidak berhati-hati. Sebagai seorang ayah yang bijak, Luqman tidak ingin anaknya hanya tumbuh menjadi kuat secara fisik atau cerdas secara intelektual. Ia ingin anaknya memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, iman yang kokoh, hati yang bersih, dan akhlak yang mulia. Disinilah suasana cerita mulai terasa hangat, namun juga penuh makna. Kita bisa membayangkan bagaimana Luqman memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Tatapannya bukan hanya melihat siapa anak itu hari ini, tetapi juga membayangkan siapa anak itu di masa depan. Apakah ia akan menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, ataukah ia akan terseret arus dunia yang menyesatkan? Hari demi hari berlalu, dan Luqman semakin menyadari bahwa waktu tidak akan menunggu. Anak yang ia cintai perlahan tumbuh, pikirannya mulai terbuka, dan pengaruh dunia mulai masuk ke dalam kehidupannya. Inilah saat yang paling krusial, masa di mana seorang anak mulai membentuk keyakinan dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Luqman tidak ingin melewatkan momen ini. Ia tahu bahwa mendidik bukan hanya soal memberi perintah atau larangan. Mendidik adalah tentang membangun hubungan, tentang memilih waktu yang tepat, dan tentang menyampaikan kebenaran dengan cara yang dapat diterima oleh hati. Dan dari sinilah, suasana penuh hikmah itu benar-benar dimulai. Waktu terus berjalan, perlahan namun pasti. Anak yang dahulu digendong dengan penuh kasih, kini mulai tumbuh, mengenal dunia di luar rumah dan menyerap berbagai hal dari lingkungan sekitarnya. Dunia yang ia lihat tidak lagi sesederhana yang ia bayangkan saat kecil. Ada begitu banyak warna, yang indah tetapi juga yang menyesatkan. Luqman memperhatikan semua itu dengan hati yang waspada. Ia bukan hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati yang penuh kepekaan. Ia tahu masa ini adalah masa yang paling menentukan. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Sang anak bermain, belajar, dan berinteraksi seperti anak-anak lainnya. Namun perlahan, Luqman mulai melihat perubahan kecil. Perubahan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi cukup jelas bagi seorang ayah yang mengenal anaknya sepenuh hati. Ada rasa ingin tahu yang semakin besar. Ada ketertarikan pada hal-hal baru yang belum tentu benar, dan yang paling mengkhawatirkan, mulai muncul kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya tanpa benar-benar memahaminya. Di lingkungan tempat mereka hidup, tidak semua orang berjalan di jalan yang lurus. Ada yang menyembah selain Allah, ada yang membanggakan diri dengan harta dan kedudukan, dan ada pula yang menganggap remeh nilai-nilai kebaikan. Semua itu menjadi pemandangan yang perlahan masuk ke dalam pikiran sang anak. Disinilah konflik mulai tumbuh. Bukan konflik yang penuh teriakan atau pertengkaran, tetapi konflik yang jauh lebih dalam, pertarungan dalam hati dan pikiran seorang anak. Sang anak mulai bertanya-tanya dalam diam. Mengapa harus menyembah satu Tuhan, sementara orang lain menyembah banyak? Mengapa harus hidup sederhana, sementara yang lain tampak lebih bahagia dengan kemewahan? Mengapa harus bersikap rendah hati ketika kesombongan justru terlihat dihormati oleh banyak orang? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak diucapkan dengan lantang, tetapi ia hidup di dalam hatinya. Dan Luqman merasakannya. Sebagai seorang ayah, ia dihadapkan pada dilema yang tidak mudah. Jika ia terlalu keras, anaknya bisa menjauh. Jika ia terlalu lembut tanpa arah, anaknya bisa tersesat. Luqman tahu, ini bukan sekedar tentang benar atau salah. Ini tentang bagaimana menanamkan kebenaran itu agar berakar kuat dalam hati anaknya. Namun, tantangannya tidak berhenti di situ. Dunia luar terus berbicara lebih keras. Teman-teman, kebiasaan masyarakat, bahkan kebanggaan akan hal-hal duniawi, semuanya seakan menarik sang anak ke arah yang berbeda. Kadang sang anak terlihat ragu. Kadang ia ingin mengikuti arus. Dan di momen lain, ia hanya diam, seolah masih mencari jawaban atas semua yang ia lihat. Bagi Luqman, setiap detik menjadi sangat berharga.
Ia tahu bahwa jika momen ini terlewat, maka akan jauh lebih sulit untuk mengarahkan kembali langkah anaknya di kemudian hari. Disinilah ketegangan mulai terasa, bukan karena ada pertengkaran besar, tetapi karena ada pertarungan tak terlihat antara kebenaran dan godaan dunia. Luqman tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung tanpa arah. Ia harus bertindak, tetapi bukan dengan cara yang tergesa-gesa. Ia mulai memikirkan, kapan waktu terbaik untuk berbicara, bagaimana cara menyampaikan agar tidak terasa menggurui, bagaimana agar nasihatnya tidak hanya didengar, tetapi juga direnungkan. Ia memahami satu hal penting, hati tidak bisa dipaksa, tetapi bisa disentuh. Dan untuk menyentuh hati anaknya, ia membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Ia membutuhkan momen yang tepat, pendekatan yang penuh cinta, dan pesan yang benar-benar mendalam. Malam demi malam, mungkin ia memikirkan hal itu. Melihat anaknya tertidur, ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia emban. Ini bukan hanya tentang kehidupan dunia, tetapi juga tentang keselamatan di akhirat. Konflik ini semakin kuat karena waktu tidak berhenti dan pengaruh dunia tidak pernah menunggu. Hingga akhirnya, Luqman menyadari satu hal, ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sebuah percakapan harus terjadi, sebuah nasihat harus disampaikan, dan momen itu akan menjadi titik balik yang menentukan arah kehidupan anaknya. Namun pertanyaannya adalah, apakah sang anak siap untuk mendengarnya? Dan apakah kata-kata Luqman nanti akan cukup kuat untuk mengalahkan suara dunia yang begitu bising? Disinilah cerita mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih dalam, sebuah percakapan yang tampak sederhana, tetapi akan membawa dampak yang luar biasa. Hari yang ditunggu itu akhirnya tiba. Bukan hari yang istimewa dengan perayaan atau keramaian, melainkan hari yang tampak biasa, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Dalam kesederhanaan itulah, momen paling penting seringkali terjadi. Luqman memandangi anaknya dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung berbicara, ia menunggu, mencari celah di mana hati anaknya sedang terbuka, di mana pikirannya tidak sedang sibuk oleh dunia luar. Dan ketika momen itu terasa tepat, ia mendekat, bukan sebagai sosok yang ingin menghakimi, tetapi sebagai ayah yang ingin dipahami. Wahai anakku, kalimat itu sederhana, namun di dalamnya ada kelembutan, ada kasih sayang, dan ada kedalaman makna yang sulit dijelaskan. Bukan panggilan biasa, itu adalah panggilan yang mengandung harapan, kekhawatiran, dan cinta yang tulus. Sang anak menoleh. Ia mendengar, tetapi belum tentu memahami. Inilah tantangan pertama. Luqman tahu, satu kata yang salah bisa membuat hati anaknya menutup. Satu nada yang terlalu keras bisa membuat nasihatnya ditolak sebelum sempat dipahami. Maka ia memilih setiap kata dengan sangat hati-hati, seolah setiap kalimat adalah jembatan yang menghubungkan hatinya dengan hati sang anak. Namun di sisi lain, dunia di luar sana tidak berhenti mempengaruhi. Apa yang dilihat sang anak sebelumnya masih teringat di pikirannya. Ia masih teringat bagaimana sebagian orang hidup bebas tanpa aturan, bagaimana kesombongan terlihat seperti kekuatan, dan bagaimana ketaatan terkadang dianggap sebagai kelemahan. Ketika Luqman mulai berbicara, bukan hanya ia dan anaknya yang hadir dalam percakapan itu. Ada suara lain, suara dari lingkungan, dari pengalaman, dari godaan dunia yang diam-diam ikut berbicara dalam benak sang anak. Inilah komplikasi yang sebenarnya. Bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tetapi bersaing dengan berbagai pengaruh yang telah lebih dulu masuk ke dalam hati. Luqman melanjutkan dengan perlahan. Ia tidak langsung menyampaikan semua nasihat sekaligus. Ia membangun percakapan itu seperti seseorang yang menanam benih, satu persatu, dengan harapan akan tumbuh di kemudian hari. Namun di tengah nasihat itu, ada jeda-jeda kecil. Sang anak terkadang terlihat berpikir, terkadang ragu, bahkan mungkin dalam hatinya muncul pertanyaan. Apakah semua ini benar? Apakah aku harus mengikuti ini, sementara yang lain terlihat berbeda? Ketegangan mulai meningkat, bukan dalam bentuk suara keras, tetapi dalam bentuk pergolakan babin. Luqman bisa merasakannya.
Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar ketidaktahuan, tetapi keraguan. Dan keraguan jauh lebih sulit dihadapi daripada kebodohan, karena ia membuat seseorang bimbang antara dua jalan. Disinilah kebijaksanaan Luqman benar-benar diuji. Ia tidak boleh memaksa, tetapi juga tidak boleh membiarkan. Ia tidak boleh terlalu cepat, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat. Setiap kata yang ia ucapkan kini menjadi semakin penting, karena ia bukan hanya berbicara untuk saat itu saja, tetapi untuk masa depan anaknya. Suasana menjadi semakin dalam. Percakapan itu tidak lagi terasa ringan. Ada sesuatu yang mulai mengarah pada titik penting, sebuah pesan inti yang akan menentukan segalanya. Sang anak kini mulai lebih fokus. Ia mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi ia mulai merasakan bahwa apa yang disampaikan ayahnya bukan nasihat biasa. Dan Luqman pun tahu, saatnya semakin dekat. Ia telah membuka hati anaknya, perlahan tapi pasti. Ia telah menyiapkan fondasi agar apa yang akan ia sampaikan selanjutnya bisa benar-benar mengakar. Namun satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar, apakah hati sang anak sudah cukup siap untuk menerima kebenaran yang paling mendasar? Karena apa yang akan disampaikan setelah ini bukan nasihat biasa. Itu adalah inti dari seluruh kehidupan. Dan begitu disampaikan, tidak akan ada jalan kembali. Suasana menjadi semakin hening, seolah waktu ikut berhenti untuk menyaksikan momen yang tidak biasa ini. Tidak ada suara lain, tidak ada gangguan. Hanya seorang ayah dan anak yang duduk berhadapan dengan percakapan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar nasihat biasa. Luqman menarik nafas panjang. Ia tahu, inilah saat yang menentukan. Semua yang ia sampaikan sebelumnya hanyalah pembuka, hanyalah jalan untuk sampai pada satu pesan inti. Pesan yang akan menjadi fondasi seluruh kehidupan anaknya. Dengan suara yang lembut, namun kali ini lebih tegas dari sebelumnya, ia berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya begitu dalam, begitu berat, dan begitu menentukan. Sejenak, udara terasa semakin sunyi. Sang anak terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke depan, tetapi pikirannya berkelana ke banyak hal. Ke semua yang pernah ia lihat, ke semua kebiasaan orang-orang di sekitarnya, ke semua pertanyaan yang selama ini ia pendam. Mengapa ayahnya menekankan hal ini? Mengapa ini terdengar begitu penting? Luqman melanjutkan, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kini, kata-kata itu bukan hanya nasihat, tetapi sebuah peringatan. Di dalam hati sang anak terjadi pergolakan yang luar biasa. Selama ini, mungkin ia melihat penyembahan kepada selain Allah sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang tanpa dipertanyakan. Namun kini, ayahnya menyebutnya sebagai kezaliman besar. Bukan kesalahan kecil, bukan hal yang bisa dianggap remeh, tetapi sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh makna kehidupan. Ketegangan mencapai puncaknya di sini. Ini bukan lagi sekedar memilih antara benar atau salah, tetapi memilih antara jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Sang anak mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran dalam hatinya, ada kesadaran yang perlahan muncul. Namun di saat yang sama, bayangan dunia luar kembali muncul. Ia teringat bagaimana banyak orang hidup tanpa memikirkan hal ini. Ia teringat bagaimana kesyirikan tampak normal di sekelilingnya. Dan disinilah puncak konflik terjadi antara kebenaran yang baru saja ia dengar dan kebiasaan yang selama ini ia lihat. Luqman tidak berhenti di situ. Ia tahu, satu kalimat saja belum cukup untuk menembus keraguan yang sudah lama tertanam.
Dengan penuh kesabaran, ia melanjutkan nasihatnya tentang pentingnya bersyukur kepada Allah, tentang berbakti kepada orang tua, tentang mendirikan sholat, tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tentang bersabar dalam menghadapi ujian, dan tentang menjauhi kesombongan. Setiap kalimat yang ia ucapkan kini terasa seperti gelombang yang menghantam dinding keraguan dalam hati sang anak. Dan perlahan, dinding itu mulai retak. Sang anak kini tidak lagi hanya mendengar, ia mulai merasakan. Ia mulai memahami bahwa ayahnya tidak sekedar memberi aturan, tetapi sedang menunjukkan jalan. Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi pasti benar. Matanya mulai berubah. Dari yang sebelumnya penuh keraguan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemahaman. Namun keputusan akhir masih ada di tangannya. Inilah titik paling menentukan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Hanya kebenaran yang telah disampaikan dengan sepenuh hati dan sebuah pilihan yang harus diambil dengan kesadaran. Lukman terdiam sejenak. Ia tidak menambahkan kata-kata lagi, karena ia tahu pada titik ini bukan lagi kata-kata yang dibutuhkan, tetapi waktu untuk membiarkan semua yang telah disampaikan meresap ke dalam hati. Dan di dalam keheningan itulah sebuah keputusan besar sedang terbentuk. Setelah kata-kata penuh makna itu terucap, suasana perlahan berubah. Tidak lagi setegang sebelumnya, tidak lagi dipenuhi pergolakan yang mengguncang, namun justru disitulah letak keheningan yang paling dalam. Keheningan yang menyimpan proses paling penting, perenungan. Lukman tidak lagi menambahkan nasihat. Ia memilih diam, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena ia tahu ada saatnya kata-kata berhenti dan hati yang berbicara. Sang anak masih duduk di tempatnya. Tatapannya tidak lagi gelisah seperti sebelumnya, namun ia juga belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang sedang bekerja di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Semua nasihat yang baru saja ia dengar mulai berputar di pikirannya. Tentang larangan mempersekutukan Allah, tentang pentingnya bersyukur, tentang sholat, kesabaran, dan kerendahan hati. Satu persatu, kata-kata itu seperti kembali hadir, tetapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ketegangan yang sebelumnya memuncak kini mulai meredah. Namun bukan berarti semuanya telah selesai. Justru disinilah proses yang sesungguhnya dimulai. Sang anak mulai mengingat kembali apa yang pernah ia lihat di luar sana. Ia membandingkan antara kehidupan orang-orang yang ia anggap bebas dengan pesan yang disampaikan ayahnya. Dulu ia melihat kesombongan sebagai kekuatan. Kini ia mulai mempertanyakannya. Dulu ia menganggap mengikuti kebiasaan banyak orang adalah hal yang aman. Kini ia mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas. Perlahan, sudut pandangnya mulai berubah. Namun perubahan itu tidak terjadi secara instan. Ada keraguan yang masih tersisa. Ada kebiasaan lama yang masih membekas. Dan disinilah letak keindahan dari fase ini. Tidak ada paksaan. Tidak ada keputusan yang tergesa-gesa. Lukman memahami hal itu. Ia tidak bertanya, apakah kamu mengerti? Ia tidak menuntut jawaban saat itu juga. Ia hanya memandang anaknya dengan penuh harap, seolah berkata tanpa kata, "Aku telah menyampaikan, kini pilihan ada padamu." Suasana menjadi sangat tenang. Angin seolah berhembus lebih lembut. Waktu berjalan lebih lambat. Dan di tengah ketenangan itu, hati sang anak terus bekerja. Ia mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Sebuah rasa takut yang berbeda. Bukan takut karena ancaman, tetapi takut kehilangan kebenaran. Sebuah rasa ingin mendekat, bukan karena dipaksa, tetapi karena mulai memahami. Ketegangan memang telah menurun, namun bekasnya masih terasa. Seperti ombak besar yang telah menghantam pantai,
Kini laut kembali tenang, namun jejaknya masih terlihat di pasir. Begitu pula dengan hati sang anak. Apa yang disampaikan oleh Luqman telah meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Ia mungkin belum sepenuhnya berubah, namun ia juga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan itulah titik penting dari antiklimaks ini. Bukan tentang hasil akhir, bukan tentang keputusan yang langsung terlihat, tetapi tentang pergeseran dalam hati. Dari ketidaktahuan menuju kesadaran, dari keraguan menuju pencarian, dari sekedar mendengar menjadi mulai memahami. Luqman kemudian perlahan bangkit. Ia tidak menutup percakapan itu dengan kata-kata besar. Tidak ada kesimpulan panjang, tidak ada penegasan ulang. Karena ia tahu, apa yang perlu disampaikan sudah cukup. Kini ia hanya bisa berharap bahwa benih yang telah ia tanam akan tumbuh, meski membutuhkan waktu. Sementara itu, sang anak tetap duduk sejenak. Ia menatap ke arah yang sama, tetapi dengan perasaan yang berbeda. Dunia yang tadi terasa begitu jelas, kini tampak sedikit berbeda. Seolah ada lapisan baru yang membuatnya melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih dalam. Dan di dalam diam itu, sebuah perjalanan baru sedang dimulai. Waktu tidak pernah berhenti, namun ia selalu memberi ruang bagi setiap benih untuk tumbuh. Setelah percakapan yang penuh makna itu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan yang mencolok, tidak ada kejadian besar yang langsung terlihat. Namun di balik semua itu, sesuatu yang jauh lebih penting sedang berlangsung. Perubahan dalam diam. Luqman tidak lagi sering mengulang nasihat yang sama. Ia tidak mengejar anaknya dengan kata-kata, tidak pula memaksakan perubahan yang instan. Ia memilih satu sikap yang mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Percaya dan bersabar. Ia percaya bahwa setiap kata yang pernah ia ucapkan telah menemukan tempatnya di hati sang anak. Dan ia bersabar menunggu karena ia tahu bahwa perubahan sejati tidak pernah datang dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, sang anak mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang sedikit berbeda, meski tidak selalu ia sadari. Ketika ia berada di tengah keramaian, ia mulai lebih banyak mengamati daripada sekedar mengikuti. Ketika ia melihat orang lain berbuat sesuatu, ia tidak lagi langsung meniru, tetapi mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda bahwa benih yang ditanam oleh ayahnya mulai tumbuh. Ia mungkin masih melakukan kesalahan, ia mungkin masih tergoda oleh dunia. Namun kini, setiap kali ia melangkah terlalu jauh, ada sesuatu yang menariknya kembali. Bukan suara keras, bukan rasa takut yang menekan, tetapi sebuah kesadaran yang halus, seolah ada cahaya kecil yang terus menyala di dalam hatinya. Dalam momen-momen tertentu, ia mulai mengingat kembali nasihat ayahnya tentang tauhid, tentang syukur, tentang kesabaran. Dan tanpa disadari, ia mulai mencoba untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, mencoba untuk lebih jujur dalam bertindak, mencoba untuk tidak lagi mengikuti sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Perubahan itu tidak besar, tetapi nyata. Sementara itu, Luqman hanya mengamati dari kejauhan. Ia tidak selalu menunjukkan bahwa ia memperhatikan, namun hatinya peka. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu dalam diri anaknya mulai berubah. Ia melihat dari cara anaknya berbicara yang lebih tenang, dari sikapnya yang mulai lebih menghargai, dari keputusannya yang mulai lebih dipikirkan. Dan disitulah, tanpa perlu kata-kata, Luqman memahami bahwa apa yang ia tanam tidak sia-sia. Ketegangan yang dulu begitu terasa kini benar-benar mereda. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena arah sudah mulai jelas. Konflik yang dulu berada di antara keraguan dan kebenaran, kini perlahan menemukan titik temu. Sebuah keseimbangan di mana sang anak mulai memilih jalan yang benar, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia memahami. Inilah resolusi yang sesungguhnya. Bukan tentang perubahan yang dramatis, bukan tentang akhir yang penuh sorak kemenangan, tetapi tentang hati yang mulai menemukan jalannya, tentang pikiran yang mulai jernih, dan tentang langkah yang perlahan namun pasti menuju kebenaran. Dan di dalam ketenangan itu, terdapat keyakinan yang tumbuh,
bahwa perjalanan ini akan terus berlanjut, membawa sang anak semakin dekat kepada tujuan yang sebenarnya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, dan percakapan sederhana antara seorang ayah dan anak itu kini telah menjadi bagian dari kenangan. Namun, bukan kenangan biasa. Ia adalah kenangan yang hidup, yang terus berbisik di dalam hati. Sang anak mungkin tidak langsung berubah seketika. Ia tetap menjalani kehidupannya, tetap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Namun kini, setiap langkahnya tidak lagi sama. Setiap kali ia dihadapkan pada pilihan, suara lembut itu kembali teringang. Wahai anakku. Nasihat dari Luqman tidak hilang. Ia tidak memudar oleh waktu. Justru semakin hari, semakin terasa maknanya. Ketika ia melihat kesombongan, ia teringat untuk merendah. Ketika ia tergoda oleh dunia, ia teringat untuk bersyukur. Ketika ia merasa lemah, ia teringat untuk bersabar. Dan yang paling penting, ketika ia mulai ragu, ia teringat untuk kembali kepada Allah tanpa menyekutukannya. Perlahan tapi pasti, benih yang dulu ditanam dalam keheningan itu mulai tumbuh. Ia tumbuh menjadi keyakinan. Ia berkembang menjadi kebiasaan. Dan akhirnya, ia menjadi bagian dari jati diri. Di sisi lain, Luqman tidak pernah benar-benar tahu bagaimana setiap nasihatnya bekerja di dalam hati anaknya. Ia tidak melihat secara langsung setiap perubahan kecil yang terjadi. Namun, ia percaya bahwa setiap kata yang disampaikan dengan keikhlasan tidak akan pernah sia-sia. Dan benar saja, apa yang ia tanam kini berbuah. Bukan dalam bentuk kemewahan dunia, bukan pula dalam pujian manusia, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih berharga. Iman yang hidup di dalam hati anaknya. Kisah ini pun berakhir tanpa sorak kemenangan, tanpa perayaan besar. Namun, justru disitulah keindahannya. Karena keberhasilan sejati bukanlah ketika dunia mengakui kita, tetapi ketika hati tetap teguh di jalan yang benar, meski tidak ada yang melihat. Dan nasihat Luqman tidak berhenti pada anaknya saja. Ia melampaui zaman, ia menembus generasi, ia sampai kepada kita hari ini. Seolah-olah kata-kata itu kembali diucapkan, bukan hanya kepada seorang anak di masa lalu, tetapi kepada kita semua. Wahai anakku. Dan kini, pertanyaannya, apakah kita akan mendengarnya? Kisah dari Luqman mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang apa yang kita tanamkan dalam hati, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Nasihat yang tulus, disampaikan dengan kasih dan hikmah, bisa menjadi cahaya yang menuntun seseorang bahkan setelah kita tiada. Maka hari ini, mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga memperbaiki iman, akhlak, dan hubungan kita dengan Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Tulis di komentar pelajaran apa yang paling kamu rasakan hari ini, dan kamu nonton dari kota mana. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, karena mungkin kisah selanjutnya adalah jawaban dari doa-doamu.